Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event Tata Steel Chess 2024, memasuki game ketiga kawan. Dan hasil game ketiga sebagai berikut. Ada beberapa pemain yang baru bisa memetik kemenangan pada game ketiga kawan. Seperti Jordan Van Foreest ini menang atas Zhu Wenjun. Kemudian Anish Giri memetik kemenangan keduanya kawan saat menghadapi Alexander Dochenko. Ian Nepo remis melawan Vidit. Alireza Firoza remis melawan Max Wonderdam. Kemudian Gukes kalah oleh Ding Liren. Akhirnya juara dunia mendapatkan kemenangan pertamanya kawan, Ding Liren di game ketiga setelah 2 kali bermain remis. Wei melawan Prag remis kawan, dan Nordibek Abdustatrop memetik kemenangan pertamanya. Di klasemen masih ada nama Alireza Firoza kawan, ditemani dengan Anish Giri sekarang dengan poin yang sama 2,5 poin. Hasil 2 kali kemenangan, 1 kali remis. Dan game yang akan kita ulas ini saya ingin melihat permainan Ding Liren menghadapi Domaraju Gukes. Langsung ke permainan, mereka bermain dengan pembukaan Italia dan pertahanan 2 kuda kawan dipilih oleh Ding Liren. Domaraju Gukes tidak memilih right lever attack, memilih melanjutkan dengan pion D3. Permainan yang kompleks kawan, yang biasa akan berlanjut ke Giocho Pianissimo jika gajah C5. Tapi yang paling banyak gajah E7, jalurnya seperti ini kawan. Yang paling populer, kebanyakan gajah E7. Tapi di era sekarang ini, gajah C5 ini juga pilihan utama melanjutkan ke permainan utama Italia. Biasanya berlanjut rokade, kalau kalian memilih jalan gajah E7, diikuti rokade juga. Nah, berlanjut dengan benteng E1, diikuti dengan langkah pion D6. Nah, putih juga bisa melanjutkan dengan pion A4 dan seterusnya kawan. Tapi di sini Ding Liren memilih jalur utama Giocho Pianissimo, gajah C5. Pion C3 sekarang kawan, tentu untuk dukungan pion pusat. Kontrol juga peta D4 ini dari ancaman manuver. Terus nanti bisa diikuti dengan gajah untuk keluar tekan kuda di peta F3. Sangat prinsipal pion C3 ini kawan. Kemudian ada pion D6. Nah di sini kemarin Domaraju Gukes saat melawan Wei kawan. Wei mengeluarkan gajah langsung keluar ke peta G5. Bukan pilihan utama kawan. Terus dikejar dengan pion H6. Pilihan utamanya adalah rokade amankan raja, gajah tarik mundur ke B3 langsung kawan untuk menghindari serangan-serangan dan siap reposisi juga. Ataupun kuda berkembang ke peta D2, ini juga 3 pilihan utama kawan, 3 langkah ini. Tapi Gukes di sini memilih jalur sampingan dengan pion A4 langsung. Dihentikan dengan pion A5, menghentikan ekspansi pion-pion ataupun juga menghentikan jebakan pada gajahnya kawan, atau menyerang kuda di sisi kiri ini. Kalian bisa juga bermain cukup 1 petak saja, tak ada masalah juga. Pion A5 ini juga langkah yang kuat. Kemudian rokade-rokade merupakan langkah yang lumrah kawan, tapi memilih keluarkan gajah gelap ke G5. Ada pion H6, gajah A4, diikuti dengan gajah tarik mundur langsung ke peta A7. Seperti biasa dalam permainan Italia, gajah ini dipersiapkan menjadi sniper yang bersembunyi di balik semak-semak kawan, atau di balik reruntuhan di sini. Dan juga untuk menghindari tempo, untuk menantang pertukaran dobrak petak pusat kawan. Nah, di sini direspon dengan langkah pengembangan kuda A3. Kuda berkembang ke D2 yang paling banyak diambil kawan. Atau mungkin menteri keluar ke peta B3 langsung incar peta F7. Mungkin nanti ada menteri ke E7 kawan. Menteri ke E2 juga bagus saran dari Stockfish. Memilih kuda ke A3. Berlanjut dengan menteri ke E7. Ini adalah langkah baru kawan. Di langkah ke-9 ini. Di game sebelumnya kawan, benteng G8. Ini memberikan kemenangan bagi putih variasi benteng G8 saat itu. Ding Liren memilih dengan menteri E7, langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya, dibalas dengan langkah kuda B5 atau menteri ke B3 juga bagus kawan. Coba ancam gajah gelap, gajah dipertahankan ke B6. Baru sekarang menteri B3, coba serang pion tapi masih cukup kuat, ada menteri kawan. Di sini juga apakah persiapan panjang, apakah pendek nanti ke depannya yang akan dipersiapkan oleh Gukes. Ding Liren di sini pion G5. Gajah G3 baru rokade. Domaraju Gukes juga rokade, memilih panjang kawan. Suka panjang Domaraju Gukes ini. Kenapa tidak pendek saja? Ya mungkin ada kuda ke H5 nanti. Nah di sini bisa kalian respon dengan langkah kuda mundur ke D2 atau raja bergeser ke H1.
Tapi memang langkah terkuatnya adalah rokade panjang saat ini kawan. Inilah yang dipilih oleh Domaraju Guys. Cukup menarik kawan, siapa yang lebih cepat untuk membongkar sayap masing-masing, kita lihat saja. Kuda H5, ada pion D4 pilihan dari Domaraju Guys untuk dobrak petak pusat. Tadi yang terkuat keluarkan benteng H ke E1 terlebih dahulu untuk perkuat posisi pion, baru beberapa langkah berikutnya dorong petak pusat agar pion ini aman kawan. Nah, kuda kalau caplok gajah ini kemungkinan nanti raja ini juga akan naik kawan ke petak G7. Pion D4 kawan dipilih oleh Domaraju Guys dan raja naik ke petak G7 terlebih dahulu, ataupun kuda sikat gajah, dua pilihan utama. Tapi Ding Liren ingin mendapatkan pion pusat kawan dengan langkah pion E pukul pion D4 terlebih dahulu. Kuda B yang ambil balik pion D4 yang terkuat menurut engine dengan kuda F kawan, agar tetap terjaga koneksi dua kuda ini dan struktur pion untuk melindungi raja tidak rusak. Kenapa? Ada masalah apa dengan kuda B ini kawan? Masalahnya di sini dengan pion G4 Ding Liren untuk memecah koneksi dua kuda ini sekarang. Kuda lari ke petak H4 terlebih dahulu. Kalau kalian mencoba pertukaran dengan kuda C6 terlebih dahulu kawan, coba lihat. Ada lajur yang semi terbuka bisa dimanfaatkan oleh benteng ke depannya nanti. Kurang bagus juga. Kuda lompat ke petak H4. Nah, di sini baru gajah ambil kuda D4. Tidak mungkin berani ambil balik dengan benteng kawan. Ada kuda di sini. Nah, diambil balik menggunakan pion C. Baru sekarang menteri ambil pion E4. Di langkah ke-17, Ding Liren unggul satu pion. Benteng HE1. Dan coba lihat menteri ini tidak banyak mempunyai ruang untuk mundur lagi. Di sini ada benteng, ruang terang ini ada gajah kawan. Di sini juga ada gajah, ada benteng. Ke sini ada pion, ada kuda kawan. Ambil pion juga ada kuda, repot mau kemana. Ke sini juga ada kuda yang mengawal ruang-ruang ini. Hanya ada satu, tersisa satu petak, mundur ke petak H7. Dan Stockfish menyarankan serang menteri langsung kawan dengan gajah D3. Nanti bisa diikuti dengan langkah kuda G6 untuk menyerang benteng. Dan Stockfish menyarankan relakan benteng ini bergerak dengan kuda sikat gajah. Karena kalau kalian coba selamatkan benteng, kalian tidak bisa lagi ke lajur E. Ke lajur D pun ini akan memberikan kesempatan gajah akan mempunyai ruang yang sangat bagus kawan untuk mencoba membantu serangan-serangan. Relakan benteng kawan saat ada kuda bergerak ke petak G6 ini. Tapi Guys memilih angkat benteng terlebih dahulu ke D2. Gajah D7 melanjutkan pengembangan, perkuat posisi petak E8, dukungan bagi tantangan pertukaran, koneksikan dua benteng juga kawan. Di sini ada gajah D3, menteri G7. Gajah F5 menantang pertukaran gajah terang, diladeni oleh Ding Liren, ambil balik oleh kuda ancam menteri G5, berbalik ancam kuda, dan juga pressure benteng di sini kawan. Kalau kuda sudah tidak ada, maka kuda bisa caplok pion yang di sini, ataupun kuda yang siap caplok gajah di sini. Tapi gajah ini posisinya kurang bagus juga kawan. Coba lihat, dari tadi dia tidak mempunyai ruang untuk mendukung perwira yang lain menyerang kawan. Sangat pasif gajah di sini. Di sini ada menteri B5, backup kudanya, kemudian benteng FE8 menantang pertukaran, di mana sudah saatnya melakukan pertukaran kawan. Tapi memilih angkat benteng ke petak E3, atau kuda mundur ke petak E3 saja kawan, salah satu opsi juga. Tapi kurang bagus, yang terkuat adalah benteng pukul benteng kawan. Tapi memilih angkat benteng ke E3. Nah, sekarang kuda G7 menantang pertukaran kuda agar tidak ada yang memperkuat petak E3, petak D4 kawan. Kuda pukul kuda G7, terbuka juga tantangan pertukaran menteri, kurang bagus kawan. Karena kuda kalian nanti juga dalam ancaman kalau kalian meladeni pertukaran menteri. Jadi raja ambil balik kuda G7, tetap menawarkan pertukaran. Kalau menteri ambil pion yang di sini yang dikhawatirkan lajur B ini akan terbuka kawan. Guys memilih untuk pion D5, ancam kuda. Sebelum kuda lompat ke petak B4, Ding Liren bertukar benteng pukul benteng untuk merusak struktur pion kawan terpisah di petak E3 dan bisa dicaplok oleh menteri. Tapi kuda diselamatkan terlebih dahulu ke petak B4, akhirnya menteri berani ambil pion yang ada di petak B7, ancam benteng. Benteng E8, gajah F4, menteri bergeser ke F5 di sini kawan. Awas hati-hati, benteng tidak bisa meninggalkan baris keduanya. Kemudian ada menteri B5. Kuda A2 skak.
Raja bergeser ke D1, terpaksa kawan dikunci tadi oleh menteri, petak terang kawan. Kemudian ada menteri B1 skak. Raja naik ke E2, menteri G1 siap caplok pion kawan. Raja naik ke petak D3. Seandainya pion ini diselamatkan, ya pion ini jatuh tempo skak juga. Memang pilihan terbaiknya salah satunya adalah benteng naik ke petak D4. Tapi raja yang memilih naik ke petak D3. Ada kuda kembali ke B4 skak. Raja naik ke D4, diuber-uber kawan. Ada menteri E1, ancam benteng diangkat, diserahkan pada kuda, tapi ditolak oleh dingliran kawan. Ancam pion di sini terlebih dahulu dan memberikan ancaman serius, mungkin ancaman skak mat. Ataupun ya siap sikat kuda nanti, pertukaran menteri dan unggul kualitas nanti kawan, benteng versus gajah. Posisi putih sudah dalam posisi kolaps. Benteng menghindar ke C3, menteri D2 skak. Raja C4, kemudian benteng E4 skak, membuat Domarajugukes menyerah. Kalkulasinya 8 langkah berikutnya skak mat kawan, sudah tidak bisa diblokade, harus mundur ke petak B3. Nah, di sini ada menteri D1 skak. Bagusnya untuk memberikan ruang dengan blokade dengan benteng. Tentu saja bisa diambil kawan langsung. Yang terkuat ini adalah dengan kuda kawan, ambil benteng ini, lebih cepat skak matnya. Coba lihat sekarang giliran putih melangkah. Mau kemana putih? Sudah tidak bisa melakukan skak lagi. Kalau kalian ambil benteng dengan menteri langsung, ya bisa saja. Raja cuma punya petak ke petak A3. Kalian mungkin geser benteng ini ke petak C4. Agak sedikit panjang kawan. Kalau tadi di posisi ini setelah melakukan pergerakan ke petak B3, ada menteri ke petak D1 skak, tidak blokade, lari ke petak A3, ya ancaman skak matnya lebih cepat kawan. Oke, itulah kawan permainan dari dingliran melawan Domarajugukes pada game ketiga. Bisa memetik kemenangannya di game ketiga asal pemain India sesama pemain Asia Selatan dan Asia Timur kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Coba nanti malam saya usahakan satu game lagi untuk bisa kita ulas dari Tata Steel. Mungkin permainan Abdus Satrop kawan, lama tidak melihat permainan Abdus Satrop. Untuk nanti sore coba kita akan utak-atik. Terima kasih. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.